Salam saudara, selamat pagi. Bagaimana kabar Anda pada hari ini? Salam sehat. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari ini kita berjumpa kembali dengan saya yang pada hari ini akan menyampaikan renungan penguat jiwa. Renungan pada hari ini berjudul Tuhan Sanggup Meredakan, yang diambil dari Injil Markus pasal 4 ayat 35 sampai dengan yang ke-41. Nah, saudara, sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita akan membaca firman Tuhan, dan nantinya kita akan belajar kebenaran firman Tuhan bersama-sama pada hari ini. Mari kita akan berdoa. Tuhan kami yang di surga, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu yang begitu besar buat kami. Kami boleh untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, dan biarlah ini menjadi pelita bagi kehidupan anak-anak-Mu yang saat ini mendengarkannya. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, dan biarlah kami boleh untuk hidup yang berdampingan dengan virus, namun kami senantiasa sehat, tiada satu apapun. Itulah Tuhan harapan kami. Dan kami hanya berharap bahwa penyertaan Tuhan senantiasa menyertainya. Terima kasih Tuhan, berkatilah mereka, dan kami akan belajar kebenaran firman-Mu ini. Jadikanlah sabda-Mu ini menjadi pelita dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Di dalam Injil Markus pasal yang ke-4 ayat 35 sampai dengan yang ke-41. Demikian bunyi firman Tuhan. Angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu. Di sana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, danau di Galilea kadang-kadang memang merasa tenang, indah dipandang. Tetapi terkadang tanpa diketahui, angin ribut dan ombak pun langsung menjadi besar. Nah, ini adalah danau yang mudah sekali diterjang oleh angin dan badai yang sangat kencang. Dan fenomena alam, yaitu Danau Galilea, tidak mengejutkan para murid Tuhan Yesus yang adalah pada saat itu mantan seorang nelayan. Seharusnya para murid Yesus yang menyertainya pada saat itu tidak merasa khawatir ketika danau itu diterjang oleh angin dan ombak hampir
menenggelamkan kapal yang ditumpangi oleh Yesus dan murid-muridnya pada saat itu. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kehidupan kita, selama kita masih menginjak bumi, kita pun tidak akan luput dari berbagai badai kehidupan. Kita tidak akan pernah luput dari badai kehidupan yang senantiasa menerpa dalam kehidupan kita, menerpa keluarga kita, menerpa siapapun juga yang menjalani kehidupan di dunia ini. Nah, pertanyaannya saudara, apa bedanya kita sebagai orang percaya dan orang yang tidak percaya apabila masalah itu juga datang menerpa hidup kita? Sekali lagi saya tekankan, pertanyaannya adalah, apa bedanya kita sebagai orang percaya dan orang yang tidak percaya apabila masalah itu juga datang menerpa kehidupan kita? Jawabannya adalah sangat jelas. Jelas ada perbedaan. Perbedaan yang nyata adalah orang yang percaya diterpa oleh badai persoalan tidak menghadapi sendirian. Itu orang yang percaya. Orang percaya pasti tidak akan pernah menghadapi persoalan itu dengan sendirian. Seperti dikatakan oleh Mazmur Daud pasal yang ke-34 ayat yang ke-18 berbunyi demikian. Mazmur Daud 34 ayat yang ke-18 dikatakan demikian. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakan. Nah, ketika Raja Daud pada saat itu mengalami kesesakan di dalam hidupnya, kita tahu bahwa Daud adalah seorang raja. Daud adalah raja yang sangat terkenal. Daud adalah raja yang sangat bijaksana. Tetapi ketika Daud pada saat itu mengalami permasalahan hidup yang sangat berat, Daud hanya berserah kepada Tuhan. Daud tidak pernah mengandalkan akan pikirannya. Daud tidak pernah mengandalkan akan kemampuan dirinya. Daud hanya mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Tuhan akan menyertainya asalkan kita meminta, menadahkan tangan kita meminta kepada Tuhan. Sekali lagi saya akan bacakan ayat yang 18 Mazmur Daud pasal 34 demikian. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakan. Orang-orang benar itu berseru meminta kepada Tuhan, dan Tuhan pasti akan mendengar asalkan permintaan kita tulus. Kehidupan kita senantiasa hidup kudus, selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Orang yang percaya kepada Yesus, walaupun mereka diterpa oleh badai persoalan, karena mereka tidak sendirian, yaitu mereka bersama dengan Tuhan.
Nah, saudara, yang dikasih Tuhan, itulah orang yang percaya kepada Tuhan. Kita sebagai anak-anak Allah, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai orang yang sudah percaya kepada Yesus, tentunya kita mengimani bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat seluruh umat manusia, termasuk saya dan juga saudara. Kalau kita mau meminta kepadanya, menengadahkan tangan, meminta kepada Tuhan, Tuhan akan turun tangan. Bagaimana mungkin ketika kita hanya berpangku tangan? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam surat 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13 dikatakan demikian. Bagaimanakah Rasul Paulus memberikan nasihat? Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Rasul Paulus memberikan nasihat kepada jemaat yang ada di Korintus, yang pada saat itu mengalami banyak permasalahan dalam kehidupan orang-orang Korintus. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami itu adalah pencobaan biasa. Asalkan kamu menyerahkan semuanya itu kepada Tuhan. Sebab itu Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan dengan begitu saja, dan Allah akan menolongnya. Perbedaan dengan orang-orang dunia adalah orang-orang dunia mengalami amukan badai. Mereka tidak pernah beroleh jaminan pertolongan dan perlindungan dari Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang tidak percaya kepada Tuhan, kepada Yesus, mereka segala kekhawatiran yang dia alami, dia akan merasa kecewa. Nah, kita kembali kepada cerita ketika murid-murid Tuhan Yesus berada di Danau Galilea. Murid-murid Tuhan Yesus ketika Yesus sedang beristirahat di kapal dan mereka akan menyeberang, meninggalkan orang banyak pada saat itu. Saudara, saya akan bacakan di dalam Injil Markus pasal yang keempat, ayat yang ke-38. Demikian bunyinya. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu pun menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, yaitu Yesus berkata, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seharusnya murid-murid Yesus memahami akan keberadaan mereka ketika mereka di atas kapal dan badai itu menerjang kapal itu. Seharusnya para murid paham bahwa kapal itu tidak akan pernah bisa karam. Karena apa? Latar belakang dari murid-murid Yesus pada saat itu adalah nelayan. Seharusnya paham dengan situasi yang ada pada saat itu. Tetapi mengapa mereka takut? Takut tenggelam. Dan Yesus pun berkata,
Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, sepertinya murid-murid Yesus pada saat itu belum paham betul siapa Yesus yang sebenarnya pada saat itu. Dengan apa yang dilakukan oleh Yesus meredakan angin, topan yang akan menenggelamkan kapal itu, murid-murid menjadi percaya. Murid-murid Yesus menjadi percaya bahwa apa yang dilakukan oleh Yesus itu adalah kuasa Tuhan dan Yesus adalah Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Sebuah pertanyaan yang dikatakan oleh murid-murid Yesus pada saat itu. Walaupun murid-murid Yesus pada saat itu bersama dengannya, tetapi ia tidak memahami betul apa yang ada pada diri Yesus pada saat itu, yang sudah banyak membuat mukjizat, banyak membuat kuasa-kuasa, menunjukkan kuasa bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, lalu bagaimana dengan kehidupan kita sebagai orang yang sudah percaya? Kita sebagai orang yang sudah lama ditebus oleh karena darah Yesus. Kita sudah bersama-sama dengan Yesus cukup lama. Apakah kita akan mengalami sama seperti apa yang dialami oleh para murid ketika badai itu menerpa dan berkata bahwa, "Guru, engkau tidak peduli." Yesus tidak mempedulikan. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu adalah pertanyaan wajar yang dialami oleh murid pada saat itu. Dan hal itu pun bisa saja terjadi pada diri kita. Mungkin kita bertanya dalam hati ketika ada satu permasalahan yang menghimpit dalam kehidupan kita. Mungkin kita bertanya, Tuhan, mengapa engkau diam saja dan tidak menolong saya? Saudara yang dikasihi Tuhan, kuatkan iman kita. Kita harus mempercayai bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang senantiasa menolong di setiap kehidupan kita, yang senantiasa memberikan pertolongan kepada kita, bahwa Yesus punya kuasa yang begitu besar, mampu meredakan badai, mampu meredakan badai kehidupan kita, asalkan kita harus percaya kepada Tuhan. Saya ingin sekali lagi membacakan ayat yang ke-8 dari kitab Mazmur, pasal yang ke-34 tadi. Saya akan mengulangi. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakan. Orang-orang benar. Yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang dibenarkan oleh karena iman kepada Yesus Kristus. Mereka berseru kepada Yesus dan Yesus pun mendengarnya dan melepaskan mereka dari segala kesesakan. Melepaskan mereka dari segala kesesakan. Kesesakan yang seperti apa yang dilepaskan oleh Tuhan
banyak permasalahan hidup yang menimpa dalam kehidupan kita. Kita harus menyadari bahwa dalam hidup ini kita adalah orang-orang yang lemah. Kita memerlukan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kuatkan iman kita. Kita harus berjalan seturut seperti apa yang difirmankan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Kita harus mengimani bahwa Yesus mampu mengeluarkan segala permasalahan dalam kehidupan kita. Sebesar apapun badai yang menimpa kita, kita sebagai orang yang sudah percaya dan Tuhan tidak akan pernah tinggal diam. Kuatkan iman saudara. Mari kita akan berdoa. Segala puji dan syukur Tuhan kami naikkan di hadirat-Mu. Kami menyerahkan kehidupan kami dalam tangan kuasa-Mu. Engkau kuatkan iman kepercayaan kami. Dan Engkau luruskan hidup kami Tuhan. Sehingga dalam kehidupan kami terus bersandar kepadamu. Dan Engkau akan memberikan kekuatan kepada kami. Ajarilah kami Tuhan untuk senantiasa taat, setia, dan percaya kepadamu bahwa Engkau adalah Allah yang sanggup meredakan badai kehidupan. Ampunilah Tuhan segala dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama-Mu yaitu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Jangan lupa kita mematuhi protokol kesehatan. Kita selalu pakai masker dan juga seringkali cuci tangan dan kita menjaga jarak antara satu dengan yang lain. Akhirnya sampai di sini Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Salam.